kita lanjutkan lagi. Kali ini kita masuk kepada catatan-catatan. Ya, catatan-catatan terkait organ limpa. Di dalam TCM itu tidak ada organ pankreas ya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan pankreas itu nanti akan diwakili oleh limpa menurut TCM. Ya, seperti kalau enzim-enzim ya, termasuk kepada insulin, yang kemudian juga ada hormon-hormon berkaitan dengan pankreas ya, pankreas yang mendukung pada pencernaan, itu nanti di dalam TCM akan dimasukkan ke dalam organ limpa. Karena pankreas tidak dikenal di dalam TCM. Seperti itu. Nah, pada catatan kali ini kita akan membahas terkait yang pertama ya, terkait dengan mimpi berkaitan dengan kondisi limpa. Ketika kita mimpi ini, kondisi limpa biasanya seperti ini. Jadi ada nilai diagnosa dari mimpi yang kita alami. Nah, ketika kita itu mimpinya mimpi sedang kehausan, ini bisa menandakan bahwa limpa itu sedang kekurangan atau sedang lemah. Ya, misal kita lagi mimpi, di dalam mimpi kita merasa haus, misal kita sedang berkegiatan apa, kemudian kita merasa haus, itu bisa menandakan bahwa limpa kondisinya adalah sedang kekurangan atau sedang lemah. Nah, kemudian ketika kita mimpi sedang bernyanyi, nah ini bisa jadi kondisi kelebihan di dalam limpa. Kelebihan ini bisa kelebihan lembab ya, atau kelebihan panas, atau kelebihan dingin. Kelebihan ini kan artinya adalah ada sesuatu yang tidak seharusnya di limpa tetapi ada di limpa, sehingga limpanya menjadi kelebihan suatu hal. Limpa kemasukan patogen atau faktor penyebab penyakit bersifat panas atau bersifat lembab atau bersifat dingin, yaitu kelebihan namanya. Nah, ketika kita sedang bermimpi, di dalam mimpi itu kita bernyanyi, itu bisa menandakan kondisi limpa sedang kelebihan, seperti itu. Pada yang kekurangan ada tambahan lagi, kita mimpi di jurang atau memimpikan di dalam mimpi ada jurang, kemudian ada rawa-rawa, yaitu sama ya, menandakan kondisi limpa itu sedang kekurangan ya, betul, sedang kekurangan. Nah, ini terkait dengan mimpi yang bisa menandakan kondisi limpa di dalam TCM. Kemudian kita lanjutkan, yaitu limpa dan lambung. Dia itu disebut sebagai akar chi pasca langit. Kita pahami ya, pasca langit ini kan berarti setelah kelahiran. Kita sudah pernah belajar ini di dalam teori substansi vital. Limpa dan lambung disebut akar atau sumber. Akar itu kan sebagai sumber dari chi pasca langit. Chi atau energi setelah kita lahir. Kenapa? Karena limpa dan lambung yang mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi mulai kita setelah dilahirkan. Kalau pralangit itu adalah sebelum dilahirkan. Di dalam masa kandungan, ya, itu masih dari orang tua atau dari ibu. Kemudian ketika sudah lahir tapi ada chi bawaan atau energi bawaan dari orang tua, itu adalah pralangit. Nah, ini yang limpa dan lambung yang kita miliki sendiri itu adalah sumber dari chi
pasca langit, energi setelah kita lahir. Sumbernya dari mana ya? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, masuk ke mulut, lewat ke kerongkongan, masuk ke lambung. Di lambung nanti dibusukkan, dimatangkan, dimasak, ya, kemudian oleh limpa nanti diubah menjadi qi, makanan. Maka disebut juga qi pasca langit ini sebagai qi makanan. Nanti qi makanan itu yang akan menjadi bahan dasar darah, yang akan memberikan penyuburan atau nutrisi, ya, atau makanan kepada otot-otot, kepada anggota badan, seperti itu. Nah, kemudian limpa dia itu benci lembab. Limpa benci lembab. Pada kondisi-kondisi yang lembab, misal di kolam renang, di sungai, di area pegunungan yang berkabut, ya, dingin, maka itu adalah kondisi yang lembab, termasuk pada makanan-makanan, ya, yang sifatnya basah, yang sifatnya lembab, itu ya, yang berkuah-kuah, kemudian terutama makanan-makanan yang dingin, ya, seperti es krim, kemudian buah-buahan segar, sayur-sayuran mentah, ya, itu bisa menimbulkan lembab dan itu dibenci oleh limpa. Artinya apa? Ketika itu dikonsumsi secara berkepanjangan atau pada kondisi lingkungan lembab yang berkepanjangan terus-menerus, itu bisa memperlemah limpa, menyebabkan limpa menjadi melemah, seperti itu. Nah, inilah terkait dengan catatan-catatan organ limpa di dalam TCM. Dan kita selesai, ya, pada materi yang terkait limpa ini. Kita nanti akan lanjutkan pada organ yang berikutnya, ya, di video yang selanjutnya. Dan kalau ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan, kita diskusikan bersama melalui kolom komentar atau melalui kontak yang bisa dihubungi yang ada pada deskripsi. Ya, kita lanjutkan pada video yang berikutnya.